Apa yang kalian lakukan jika punya saudara yang sama-sama suka di satu bidang yang sama? Bikin partai? Ya, itu boleh sih. Masa saya mau ngelarang yang nggak mungkin kan? Tapi lupakan soal yang ada di Konoha. Karena cerita kali ini akan datang dari Cina. Di sana ada 3 bersaudara dengan satu hobi yang sama. Dan hobi mereka adalah menipu. Iya, kalian nggak salah dengar. Hobi mereka adalah nipu. Cuma yang di Konoha bukannya nipu juga ya? Nggak tahu lah, saya nggak ikutan. Tapi kalau yang di Cina ini bukan asal nipu-nipu aja. Rencana jenius selalu jadi bumbu utamanya. Dan apa yang mereka tipu tak hanya untuk perutnya sendiri. Uang-uang itu mereka bagikan juga pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Di tengah bisingnya kota Beijing yang seolah tak pernah tidur, di sana ada 3 saudara yang tinggal satu atap. Dan namanya telah dikenal secara luas dengan julukan The Yao Brothers. Ada Yao Wingfu, Yao Wingqi, dan Yao Wingchung. Nah, mari saya perkenalkan mereka satu demi satu. Saya akan mulai dari yang paling senior. Nama aslinya Yao Wingfu, tapi karena susah mari kita panggil saja Thomas. Salah satu otak dari segala rencana yang dilancarkan oleh The Yao Brothers. Dengan segudang rencana di kepalanya dan pengalaman dalam hidupnya, Thomas selalu jadi tombak utama dalam setiap eksekusi misi mereka. Dan persis seperti hari ini, walau ia bertemu lawan yang curang, Thomas tetap saja berhasil JP di meja poker dan meraup $500.000 dalam sekali permainan. 贏你唔一定用紅心煙，紅心九都可以。同花順贏。 Nah, yang kedua Yao Wingchung, atau biar gampang kita panggil saja Aseng. Nah, Aseng adalah perwujudan pria setia. Bagaimana tidak? Ia baru saja kenalan dengan cewek di Tinder. Dan ia sudah bucin setengah mati dengannya. Walau mereka tak pernah bertemu sebelumnya. Tapi di balik keanehannya, ia adalah sosok pria flamboyan yang bisa mengelabui bos gangster bersama anak buahnya seorang diri. Mulai dari berganti dandanan dalam waktu singkat, mencuri mobil bos gangster dengan cara yang mulus, dan memarkir mobil bos gangster tadi di depan kantor polisi. Tujuannya apa? Ya karena Aseng tahu, bos tadi pasti mengejar mobilnya. Dan di sanalah berarti Aseng mengantar gangster ke tangan polisi secara sukarela. 而家喺車上面揾到一沓攻擊性武器，我而家要拘捕你，喺呢個款你知你大佬啦。嚇，阿 Sir， 其實架車咧唔係我㗎，唔知邊個嘅。 Yang terakhir, Yao Wingqi. Nggak cocok, kita panggil aja Wahyu. Nah, kalau dibanding kakak dan adiknya, kemampuan Wahyu ini biasa-biasa aja. Satu-satunya yang berguna di tubuhnya hanyalah manunya waktu ngelihat mbak-mbak olahraga. Ya, walaupun begitu, Wahyu tetap melakukan praktik penipuan. Dan praktik yang ia lakukan adalah membuka jasa berdoa untuk para turis asing. Jelas bukan doa baik yang bisa Wahyu tawarkan, tapi doa-doa buruk untuk orang-orang yang pelanggannya benci. Dan sekarang, Wahyu mendapat orderan untuk mendoakan Donald Trump. Cok. Alright, give it a beat. Hit your little thumb, hit your little head, hit your little face. Soon you get the A. You are piece of shit. Yeah. Sebenarnya, anggota mereka tak hanya bertiga. Dulu ada Sheila, mantan istri Thomas. Tapi karena Sheila ingin tobat dan ingin jadi polisi, mereka pun tak lagi sevisi. Dan membuat Thomas harus melanjutkan misi bersama 2 adiknya saja. Nah, ada yang perlu kalian tahu. The Yao Brothers tak sejahat dan selicik itu. Hasil JP Thomas tempo hari akan mereka gunakan untuk membangun sekolah amal di kampung halamannya. Dan prinsip Yao Brothers selalu mengincar para penipu di luar sana tanpa mencicipi uang-uang hasil aksi mereka. Lalu, dari mana mereka mendapatkan uang untuk makan? Disinilah Aseng bekerja sebagai agen properti dan menjadikan uang-uang halal itu untuk makannya sehari-hari. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba ada seorang wanita yang cukup menarik perhatian Aseng. Tapi ini bukan tentang parasnya, ini tentang teknik wanita itu mencurangi kartunya, lalu memenangkan pokernya.
蛇食三條。 Aseng lalu memuji kelincahan tangan wanita tadi, dan mereka pun berkenalan. Namanya Mona. Aseng tak perlu lama berbicara dengannya, karena ia yakin Mona adalah orang yang tepat untuk menjalankan misi baru mereka. Aseng menawari Mona untuk ikut berjudi melawan seorang sultan kaya. Tak perlu mengeluarkan sedikit pun uang. Mona hanya perlu melakukan vote sepanjang pertandingan. Dan jika Aseng sudah memberinya kode, disitulah waktunya bagi Mona untuk all-in taruhannya. Dan Mona akan mendapat bagian sebesar 8 miliar rupiah dalam misi kali ini. Tawaran yang akhirnya langsung diterima tanpa perlu Mona berpikir panjang. Setelah mendapat satu targetnya, Aseng segera mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menjalankan misinya. Misi ini akan berjalan besok, dan sultan kaya yang akan bermain melawan Mona adalah Thomas. Dan untuk Wahyu, ya dia jadi sopir aja. Uang sebesar 8 miliar rupiah sudah mereka siapkan untuk pertandingan hari ini. Mona diberitahu kalau kemenangan hari ini akan dibagi dua secara adil. Jadi Aseng ingin Mona bermain serius karena ini bukanlah uang dalam jumlah yang kecil. Dan saat permainan sudah mulai berlangsung, inilah sebenarnya alasan kenapa Aseng mengajak Mona untuk berjudi dengannya dan kakaknya. 落咗街啦！ 喂，搞掂啦！我見到條女攞箱錢走嘅， 條女換咗箱錢啊！ 咁仆街！等 Iya, mereka memang sengaja membiarkan uang itu dibawa pergi oleh Mona dan saudaranya Monroe. Dari caranya menipu orang di kasino kemarin, Mona bukanlah seorang pemula. Terbukti ia dan Monroe sudah merencanakan untuk mengambil uang taruhannya. Pancingan itu berhasil termakan oleh Mona dan Monroe. Tapi sayang, pengalaman mereka masih terlalu cetek jika dihadapkan dengan The Yao Brothers. Semua ini memang bagian dari rencana The Yao Brothers yang ingin mengambil member baru jika saja nanti mereka punya rencana yang jauh lebih besar. Yao Brothers merasa butuh anggota wanita untuk misi-misi yang lain. Dan mereka melihat kriteria itu ada di Mona dan juga Monroe. Monroe tiba-tiba cerita kalau ia, Mona dan keluarganya dulu adalah korban penipuan. Mereka tak bisa mengharapkan negara untuk menangkap pelakunya. Mereka pun memilih jalan yang sama untuk menghukum penipu-penipu yang sudah berbuat jahat pada orang. Cerita tadi berbanding lurus dengan alasan The Yao Brothers selama ini beraksi. Dan mereka ingin memberi pelajaran pada setiap penipu yang ada di dunia. Kesamaan visi dan misi inilah yang akhirnya membuat Mona dan Monroe memilih untuk menerima tawaran bergabung dengan grup The Yao Brothers. Sejak hari itulah, Mona dan Monroe tinggal bersama The Yao Brothers. Namun belum sampai ada satu misi mereka buat, tiba-tiba kesialan menghampiri Aseng yang sedang bekerja menjual properti pada seorang tante sultan kesepian. Tahu adiknya mengalami kecelakaan, Thomas pun mengajak Mona ke rumah sakit untuk menjenguknya. Dan orang di balik kemudi mobil yang menabraknya adalah Rosa, seorang wanita cantik yang sedang mengendari mobil bersama suaminya. Ia minta maaf pada Aseng karena tadi rem mobilnya blong dan berakhir dengan menabrak Aseng. Tapi di luar dari itu semua, ada bakat menipu yang meronta-ronta dalam diri Aseng. Aseng memberitahu Thomas kalau rumah sakit ini sedang diduga punya masalah korupsi. Suatu hal yang jelas bisa dimanfaatkan. Thomas dan Mona segera beraksi mengincar sang kepala rumah sakit. Ia memberitahu kalau salah satu pasien bernama Aseng adalah bagian dari orang pemerintahan yang sedang melakukan audit pada rumah sakitnya. Jika ia tidak dilayani dengan baik, maka reputasi rumah sakitnya bisa hancur seketika. Dan mau tahu apa yang terjadi selanjutnya?
游生，你已經被選中成為我哋尊貴嘅病人。今晚咧，我哋有皇帝蟹。另外，我哋仲有龍蝦 risotto。其實我唔係好餓嘅，咁啊，隨便擺低啲得。游生，我哋仲有按摩服務，你想按邊呢？按腳底都得㗎。唔使啦，唔使啦，唔使。Iya, namanya juga Aseng. Ia menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada kekasih online-nya. Andai saja pacarnya ada di sana, Aseng mungkin akan lahap memakan makanan yang ada di depannya. Tapi kata pacarnya ia takut gendut kalau makan terlalu banyak. Dan dengan mulut buayanya, Aseng katanya siap gendut kalau pacarnya nanti juga gendut. Alah, lambemu seng-seng. Malam ini, Thomas kedatangan tamu jauh. Dan jamuan makan malam jelas jadi hal yang paling wajib dilakukan. Ia adalah seorang pejabat daerah dari kampung halamannya. Pejabat yang membantu Thomas dalam membangun sekolah amal dari uang hasil JP-nya kemarin. Tapi tiba-tiba Thomas kedatangan tamu lain, seorang pria muda yang tak ia kenal. Namanya Udin. Dan dia sudah mengenal nama Thomas sejak lama, dan dia ingin menjadi muridnya. Namun permintaan itu ditolak oleh Thomas. Dan setelah Thomas kembali masuk, dia baru sadar kalau jam tangannya baru saja hilang. Udin kembali memencet bel rumah Thomas. Dan kali ini giliran Wahyu untuk keluar. Jam memang kembali, tapi kali ini giliran dompetnya yang hilang. Saat Thomas dan Wahyu kembali keluar, Udin tak lagi di sana. Ia hanya meninggalkan dompet bersama dengan nomor HP-nya yang tertempel di sana. Rosa tiba-tiba mendatangi Aseng dengan wajah sangat panik. Katanya suaminya sudah siuman. Tapi di sisi lain, ada beberapa orang yang sedang mengincar suaminya. Setelah Aseng memeriksa sendiri kondisinya, memang benar. Kira-kira ada 3 orang unik yang ada di dalam ruangan suami Rosa. Yang pertama ada orang latihan tai chi pakai pisau. Kedua, ada orang yang pura-pura main HP padahal memantau Aseng dan Rosa. Dan yang terakhir, ada orang yang ngisi air minum tapi nggak selesai-selesai. Melihat 3 ciri-ciri ini, Aseng bilang pada Rosa kalau ia akan menghubungi kakaknya dan mengatasi semuanya. 全部人坐埋床，唔好阻住醫生救人啊！打強心針。小姐行開少少。Charge clear。Charge clear。Iya, Thomas dan Aseng melakukan rekayasa kematian palsu suami Rosa. Setelah berhasil membawa suami Rosa kabur, Thomas lalu bertanya siapa sebenarnya orang-orang tadi. Ternyata suami Rosa pernah bekerja sebagai akuntan dari geng naga. Namun ia berniat resign karena Rosa hamil, dan ia tak ingin anaknya makan dari hasil uang haram. Bos geng naga pun panik dengan keputusan itu, dan ingin menghabisi suami Rosa sebelum ia membawa semua laporan keuangannya ke kepolisian. Rekayasa ini bisa dibilang berhasil, karena anak buah geng naga sudah memberi kabar pada bosnya kalau target mereka telah tiada tanpa mereka menyentuhnya. Berbekal sedikit informasi kemarin, berarti mereka mendapat 1 target baru. Orang jahat, licik, dan ia adalah orang yang pantas dihukum. Bos geng naga itu adalah Ngoktam, atau julukan gaulnya Tam Bengkok. Tampilan luarnya Tam Bengkok adalah seorang pengusaha, tapi ia juga masih melakukan transaksi kriminal di balik perusahaannya yang terdaftar secara resmi. Aseng sempat menolak Tam sebagai target, karena ia bukanlah seorang penipu. Tapi yang lainnya punya pendapat lain. Tam dan anak buahnya telah berniat untuk menyakiti orang lain. Jadi menurut kamus The Yao Brothers, Tam Bengkok sudah cukup untuk dijadikan target mereka. Tapi, apa rencananya? Thomas diam-diam ternyata sudah tahu 1 titik lemah Tam yang bisa dimanfaatkan. Dan itu adalah hobinya pada berlian. Minggu depan, Tam akan datang di perlelangan berlian. Dan Aseng akan menjadi pesaing berat dari setiap tawaran yang dilakukan oleh Tam nanti. Namun Aseng tak akan bertingkah layaknya sultan. Ia akan lebih berlaga seperti joki lelang untuk para sultan yang tak bisa datang langsung ke lelangnya. Dan saat Aseng sudah mencapai harga tertinggi yang tak bisa disaingi oleh Tam, kini giliran Wahyu untuk memulai aksinya. Koko, 我返屋企先啦。 Mati lampu tadi jelas bisa menunda persetujuan dari tawaran terakhir Aseng tadi.
Tak mulai mengamati gerak-gerik Aseng dan tak lama kemudian segera memanggilnya. Di sanalah Aseng memulai sandiwaranya. Ia memperkenalkan diri sebagai joki lelang spesialis Sultan Besar. Tapi karena Tam Bengkok adalah gangster, jelas ia tak bisa ditipu dengan mudah. Kalau memang benar Aseng adalah joki lelang, maka ia minta carikan berlian bintang abadi untuknya. Nama berlian yang jelas asing di telinganya. Sembari menunggu informasi dari Thomas, Aseng menutup-nutupinya dengan cara tertawa. Tam mulai curiga, dan saat ia mulai meremehkannya, di sanalah Aseng menunjukkan skill sales propertinya. Jadi, berlian bintang abadi berasal dari batuan mentah raksasa yang ada di Golconda, India. Batuan itu hanya menghasilkan 3 buah berlian yang kini dikenal dengan bintang abadi. Dan pemilik berlian itu ada 3. Yang pertama ada di British Museum, dan itu tidak dijual. Kedua, milik Taipan asal Brazil bernama Farai de Lama. Total kekayaannya mencapai 30 miliar dolar, dan sulit rasanya membeli berlian itu darinya. Nah, yang ketiga ini ada di rumah Aseng. Dan Aseng bisa menjualnya 100 juta dolar pada Tam Bengkok jika ia mau. Iya, harganya setara 1,6 triliun rupiah. Tanpa perlu pikir panjang, Tam mau berlian itu sampai saat hari ulang tahunnya minggu ini. Jika berlian itu tidak sampai minggu ini, maka Aseng akan menerima akibatnya. Jadi, apakah berliannya benar-benar berada di rumah Aseng? Ya, tentu aja enggak. Rencana itu bisa tiba-tiba dibuat karena kejeniusan Thomas, yang tahu kalau salah satu berlian itu akan dipamerkan di Beijing 2 minggu lagi. Berlian itu sudah ada di Beijing dan sedang disimpan dalam sebuah berangkas dengan keamanan tinggi. Jadi, bagaimana cara menembusnya? Nah, disinilah Thomas akan memanfaatkan kepala keamanan berangkas sebagai jalan masuknya. Titik lemahnya adalah kerap menyewa model hanya demi hobi fotografinya yang biasa-biasa aja. Bermodal info itu, Monroe pun segera ditugaskan untuk berpura-pura menjadi model untuknya. Dan setelah mencari momen yang tepat, waktunya bagi Monroe untuk menjalankan misinya. Dan apalagi yang bisa diserang dari seorang pria kecuali nafsunya. Monroe merasa bosan foto di tempat yang biasa-biasa aja, dan ia ingin di tempat yang lebih menantang. Karena bagi sang kepala keamanan hanya ada satu tempat yang menantang, jadi ia membawa Monroe ke berangkas tempat berlian bintang abadi disimpan. Tak cukup sampai di sini saja. Dengan nada yang manja, Monroe ingin melihat berlian bintang abadi itu sekali saja. Dan sebagai gantinya, maka Monroe akan menjatahinya nanti. 我玩眼啫嘛，你滿足我嘅話，我一定滿足翻你。忍住啊！我都係唔掂佢啊，你自己嚟攞。 Dengan keringat bercucuran, Pak Kepala Keamanan mengambil kembali berlian itu perlahan-lahan. Dan saat Pak Kepala ingin minta jatah, Monroe beralasan kalau waktu sewanya telah habis. Jadi Monroe berhasil menjalankan misinya untuk menukarkan berlian yang asli dengan duplikatnya. Satu misi usai, maka waktunya pindah ke target selanjutnya. Dan target itu adalah pesulap yang akan tampil di hari ulang tahunnya nanti. Nah, kali ini gantian bagi Mona dan Aseng untuk beraksi. Mona terus memantau bagaimana sang pesulap botak tapi nggak podcast mulai beraksi. Saat ia mulai paham dengan caranya bermain, barulah Mona mendekat dan minta sang pesulap untuk memindahkan cincinnya juga. Watch.手呢身。都話唔係呢個袋，都係請你飲翻杯酒啊！點解咁多杯嘅？麻煩隻嘅唔該，樣樣開麻煩隻。 Disinilah rencana sebenarnya baru saja dimulai. Rombongan polisi tiba-tiba datang karena barusan mendapat laporan pencurian dan penipuan. Sang pesulap jelas mengelak. Di sana ia hanya bermain sulap. Namun karena cincin Mona hilang dan sang pesulap tak bisa mengembalikannya, maka mereka dituduh sudah melakukan pencurian. Tak lama kemudian, teman si pesulap mengaku kalau mereka membantunya memindahkan cincin Mona dan tak mungkin mereka mencurinya.
Polisi pun mulai menggeledah si pesulap, dan di sanalah bukti jam dan HP milik pelanggan lain tersimpan. Itulah trik yang dilakukan Mona saat meraba-raba jaket pesulap tadi. Si pesulap pun diringkus polisi, dan dipastikan mereka tak akan tampil di acara TAM minggu ini. Posisi pesulap yang akan hilang itu akan digantikan oleh Mona, Thomas, Wahyu, dan Monroe. Mereka tahu kalau nantinya Tam Bangkok akan memakai kalung itu di acara ulang tahunnya. Dan di sanalah Wahyu akan beraksi menukarkan kalung yang asli yang ada di leher Tam dengan kalung yang palsu buatan mereka. Namun, kabar sang pesulap yang membatalkan acaranya sempat membuat Tam dan tangan kanannya pusing. Dan belum tahu siapa yang akan menggantikannya. Padahal acara tinggal 2 hari lagi. Tapi ada satu hal yang lebih membuat pusing. Entah dari mana datangnya, Udin tiba-tiba mendatangi markas Tam. Dan tiba-tiba juga sudah mencuri dompet tangan kanan Tam. Sudah jelas keributan langsung terjadi di sana. Namun Udin dengan gesitnya melawan mereka satu demi satu. Udin melawan sekaligus mencuri barang mereka dengan gesitnya. Udin sengaja melakukan ini semua karena ia ingin bekerja dengan Tam. Melihat kemampuan Udin yang sangat istimewa, Tam pun langsung menerimanya untuk jadi pengawalnya. Tibalah The Yao Brothers dan 2 anggota barunya di hari eksekusi. Aseng akan COD dengan Tam Bangkok, sementara yang lain akan menjadi anggota tim sulap pimpinan Thomas. Aseng akan langsung berurusan dengan Tam, sementara yang lain akan diurus oleh tangan kanan Tam. Transaksi sebesar 1,6 triliun tentu tak akan dilakukan di sembarang tempat. Tam akan mengajak Aseng ke kantor rahasia miliknya, kantor dengan keamanan terbaik di dunia. Bahkan jika FBI akan masuk, mereka tak akan pernah bisa melakukannya jika tanpa scan wajah langsung dari Tam. Tak sampai di situ saja, kantor Tam Bangkok juga dikawal oleh banyak pengawal dengan berbagai senjata di tangannya. Tam juga tak serta-merta memberikan uangnya pada Aseng. Ia ingin mengecek dulu keaslian berlian itu dengan mendatangkan peneliti berlian terbaik di Asia. Aseng pun lalu membual tentang bagaimana dia bisa mendapatkan satu-satunya bintang abadi yang tersisa. Dan segera bualan itu sebenarnya nyaris dibantah oleh Udin. Tapi pengalaman Aseng sudah terlalu jauh untuk diatasi oleh Udin. Nah, sekarang masalah baru datang. Tam ingin menyimpan berlian itu di balik berangkas miliknya. Aseng dan yang lain diminta untuk berbalik badan. Dan jelas itu semakin sulit untuk Aseng memantaunya. Walau begitu, Aseng akhirnya berhasil membawa uang 1,6 triliun rupiah pergi dari kantor Tam. Tugas Aseng pun selesai. Dan kali ini giliran yang lainnya untuk beraksi. Tapi sebelum mereka benar-benar beraksi, ada penampilan Tam yang menarik perhatian banyak media. Media tahu kalau berlian bintang abadi akan dipamerkan minggu depan. Dan Tam sempat diduga mencuri berlian dari sana. Dari sanalah Tam belajar. Dan di acara ulang tahunnya, Tam memilih untuk tidak memakai kalung berlian barunya. Jelas itu jadi menghancurkan semua rencana perampokan berlian dari sang bos gangster. Tapi bukan The Yao Brothers namanya jika mereka tak punya alternatif untuk setiap rencananya. Yang tadi hanyalah sebuah pembuka. Karena kali ini Monroe akan beraksi dengan membawakan segelas minuman dan mengajak Tam untuk berfoto. Monroe akan mengambil sidik jari Tam untuk membuka berangkas di kantornya. Dan foto wajahnya untuk membuka lift menuju kantor rahasianya. Namun sial, lift ternyata tak bisa dibuka begitu saja dengan hanya berbekal foto. Jadi mereka harus segera melakukan improve lainnya. Tam akan dimasukkan ke dalam kotak hitam. Persis seperti awal rencana mereka. Nah, karena kalungnya tak ada, jadi mereka akan melakukan improve.
Wahyu akan membuka kotak berisi Pak Tam ke depan lift menuju kantor rahasianya. Dan dengan alasan banyak media yang akan datang memfoto, Tam pun diminta untuk mempersiapkan dirinya. 不如你企喺個魔術箱入邊同大家影張相啊，一定好型啫。係喎，幾型喎咁就。預備啊，一、二、三。哎，搞掂啦，走啦走啦。咁快？ Monroe pun segera beraksi. Beruntungnya kantor Tam kosong dan tak ada satupun pengawal di sana. Tombol yang ada di bawah meja kerja Tam menjadi kunci untuk membuka pertahanan pertama mereka untuk berangkasnya. Dan untuk keamanan kedua, ada pin berangkas serta sidik jari. Beruntungnya, kolaborasi Monroe dan Aseng berhasil membuka berangkas itu hanya dalam waktu 3 detik saja. Tapi, tiba-tiba ada pengawal Tam yang datang. 你埋咗個台底，喂，我聽唔聽到啊？喂喂喂！ Monroe tak sembunyi, Monroe tak kabur. Ia hanya diam dan mulai pura-pura menangis. Iya, Monroe mengaku jadi selingkuhan Tam yang sedang hamil. Dan Tam yang memintanya duduk sendiri di kantornya selama jalannya acara. Tanpa diduga, cara itu berhasil mengelabui pengawal Tam. Setelah kembali sepi, Monroe pun bisa membawa kabur kembali berlian bintang abadi yang asli dengan selamat. 數10聲你自己出嚟啦，現場好多記者朋友等緊你。喂，你老闆就會彈出嚟㗎啦，開始數。耶！4、3、2、1，隨便影，隨便影。記住啦。 Tam bengkok marah besar. Sang bos gangster berhasil dirampok dan dikelabui oleh para penipu. Tak hanya berliannya yang hilang, tapi uang 1,6 triliun rupiah juga lenyap begitu saja. Namun jelas Tam tak tinggal diam. Ia minta tangan kanannya untuk menghubungi algojo bayaran terbaik di Cina. Dan itu untuk menghabisi orang-orang yang telah menipunya. Sang tangan kanan Tam pun mencari nomor sang algojo. Dan ia bersiap untuk menghubunginya. Tapi Udin tiba-tiba menabraknya secara tak sengaja. Katanya bos Tam sedang mencarinya. Dan misi ini harus segera dilaksanakan. Seluruh misi besar ini akhirnya berjalan mulus. Berlian yang asli telah kembali. Dan uang 1,6 triliun berhasil dikantongi. Sekelompok penipu jenius sukses meracik rencana matang untuk menipu sang bos gangster. Tapi tunggu dulu. Kesenangan mereka nampaknya harus ditunda sejenak. 你哋呃我錢，個個扮晒慈善家咁樣，攞翻粒石嚟。Aseng coba menghadapinya dengan tenang. Katanya uang-uang Tam akan diberikan pada panti asuhan yang ada di pinggiran Cina. Dan uang Tam akan jadi berkah untuk banyak orang. Tapi Tam sedang tak butuh sebuah nasihat. Dan sang algojo bayaran pun datang di waktu yang tepat. Belum sempat mereka melakukan perlawanan, sang algojo bayaran telah berhasil menembuskan pelurunya satu demi satu ke tubuh orang-orang yang telah menipu Tam. Dan mereka sukses dibuat tergeletak tak berdaya. Misi balas dendam bos gangster nampak berjalan dengan mulus. Hingga akhirnya... 呢次係你應得㗎，來啊！ Tam telah salah membayar orang. Ternyata yang ia sewa adalah Sheila, mantan istri Thomas. Sheila juga tak benar-benar menghabisi mantan suaminya dan adik-adiknya. Karena ini adalah bagian dari rencana yang telah disusun oleh Thomas. Kini, Tam pun sudah tak bisa mengelak apa-apa lagi. Tam tertangkap basah. Tak hanya dituduh melakukan upaya menghilangkan nyawa orang, tapi suami Rosa juga membawa segala bukti transaksi gelap yang telah dilakukan oleh Tam dan semua orang di geng naga. Tapi kira-kira bagaimana semua rencana ini bisa terjadi? Kunci dari semua rencana ini adalah Udin. Iya, Thomas merekrut Udin terlebih dahulu. Dan ia yang memintanya untuk bergabung dengan geng naga. Lalu dengan modal kegesitan tangannya, Udin berhasil menukarkan nomor algojo yang asli dengan nomor Sheila. Walau tahu semua yang Thomas lakukan demi niatan yang baik, tapi Sheila tetap berniat untuk menangkap Thomas dan yang lainnya karena telah mencuri berliannya. Sayangnya Sheila salah menduga.
karena ada satu prinsip yang selalu dipegang di Yao Brothers. Kini, berlian bintang abadi yang asli pun dikembalikan kepada sang kepala keamanan berangkas yang ada di museum. Dan uang 1,6 triliun hasil penipuan mereka juga akan disumbangkan kepada panti asuhan. Jadi tak ada yang dicuri oleh Thomas dan tak ada alasan Sheila untuk menangkapnya. Tapi tunggu dulu, karena ada seorang tamu yang tiba-tiba memencet bel dan mencari nama Aseng. Junjung. Iya, penipu kena tipu. Aseng terkena scam dating app. Segala kata manis yang telah Aseng keluarkan pada pacarnya, ia sesali sehidup semati. Untungnya ada Mona, yang awalnya berpura-pura jadi pacarnya. Ya, cuma awalnya aja, karena pada akhirnya, anggota di Yao Brothers berhasil mengakhiri segalanya dengan cinta yang selamanya. Nah, kira-kira pesannya apa coba? Bener, jangan main Tinder, nanti bisa ketipu. Pelan-pelan mainnya, jangan semua di swipe kanan gitu. Jangan. Tapi yang ini lebih cocok pesan untuk Ahong sih ya. Sering banget dia ketipu cewek main Tinder. Halah, Hong. Kok yang dicari kok cewek terus Hong? Masih ada yang lain? Oke, kalau secara keseluruhan filmnya, ya pada dasarnya memang film ini termasuk dalam franchise film dengan judul yang sama. Apa nama filmnya coba? Gayao Heise. Maaf kalau salah ngomong. Ya kurang lebih itu. Jadi ini tuh kayak film-film spesial tahun baru Imlek yang menyajikan humor, terus juga tema keluarga dan ya bisa dinikmati semua kalangan. Karena di Cina itu kalau nggak salah itu mereka ada beberapa musim khusus untuk mengeluarkan film. Jadi kayak Jadi pokoknya film yang paling ramai keluar itu memang pas menjelang tahun baru Imlek. Itu kayak film itu hampir bisa ditonton sama semua orang. Jadi kayak film yang keluar di tanggal-tanggal itu ataupun di bulan-bulan itu tuh memang film yang benar-benar bisa kalian nikmati. Kayak Nacha 2 kalau saya nggak salah. Terus juga ada Detektif Cinaton juga. Terus ada film beberapa film yang digarap Subatin itu rata-rata memang film yang keluarnya di tahun baru Imlek kalau di Cina sana. Jadi ya film untuk keluarga. Biarpun beberapa kayaknya kurang keluarga, lebih cocok ditonton sendiri sih ya. Cuma dari film ini setidaknya target incaran mereka itu memang orang-orang yang bermasalah dan mereka menunjukkan kalau akan selalu ada karma yang bisa datang tak terduga. Karena berbuat jahat itu memang hak setiap orang. Tapi jangan kaget bila suatu hari hidup Anda terasa seperti sinetron karma yang tayang tengah malam. Sepi penonton, tapi penuh penderitaan. Saya Gogunda segenap tim Musra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, jangan tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Oke, tenang. Jadi sekarang tarik nafas. Buang. Tengah kopinya, ambil korengnya dan sebatin aja dulu.